Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, hamba tahu apa yang terjadi kepada hamba adalah takdir yang Engkau tetapkan. Tapi hamba mohon ya Allah, mudahkanlah dan kuatkanlah diri hamba dalam melewati ujian ini. Sungguh, tanpa bantuan Engkau, ini sangatlah sulit bagi hamba. Ya Allah, hamba sudah 5 tahun menikah dengan Mas Adi, tapi sikapnya kepada hamba masih belum berubah. Dia selalu kasar kepada hamba. Bahkan, sudah beberapa tahun ini dia tidak pernah menafkahi hamba. Hamba mohon ya Allah, rubahlah sikapnya dan beri dia hidayah, agar keluarga kecil kami bisa bahagia seperti dulu lagi. Amin. Intan! Intan! Di mana lu, Intan? Mas Adi? Dari mana aja sih lu? Dipanggil suami gak nyaut. Mau jadi istri durhaka? Maaf mas, tadi aku habis sholat. Sholat lagi. Emang gak capek? Sholat gak akan bikin lu jadi kaya. Astagfirullah mas, sholat itu wajib bagi kita umat muslim. Kita nggak boleh meninggalkan sholat walau cuma sekali mas. Ah, banyak bacot. Dikasih tahu malah balik ceramah. Udah, mana duit? Gua lagi minum sama anak-anak dan minumannya habis. Aku sudah nggak ada uang mas. Tadi pagi kan sudah diminta kamu semua. Ah, pasti lu bohong. Gua nggak percaya. Mas Adi. Pasti disembunyiin di sini. Nah, ini apa kalau bukan duit? Jangan mas, itu uang buat modal aku jualan besok. Kita nggak ada uang lagi mas. Ah, bodo amat. Itu bukan urusan gua. Mas Adi. Wah, ngantuk amat. Apa semalam minumnya kebanyakan? Mana perut lapar? Intan udah masak belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu gak jualan, Tan? Nggak ada uang mas buat modal. Oh, masalah itu. Nih, duit semalam masih sisa. Cukup kan? Alhamdulillah, cukup mas. Ya udah, aku ke pasar dulu ya mas, beli bahan. Nanti dulu. Buatin gua telur. Gua lapar. Iya mas. Jamunya bu, jamunya pak, jamu. Widih, ada Neng Intan. Jamu kuat ada, Neng. Ada pak, mau yang pahit atau yang manis pakai madu? Yang pahit aja, Neng. Manisnya kan udah ada di Eneng. Bapak bisa aja. Sebentar ya pak, saya buatkan. Nanti aja, Neng. Buru-buru amat. Kita mojok sebentar bisa kali. Jangan kurang ajar ya pak. Saya sudah punya suami, dan saya bukan wanita yang seperti bapak bayangkan. Suami? Maksudnya si adik. Dia cuma preman gak jelas. Dia gak pantas mendapatkan wanita secantik kamu. Udahlah, tinggal nurut aja. Saya janji kok gak akan sakitin kamu. Kita bisa main pelan-pelan. Dan saya akan bayar kamu dengan mahal. Najis, saya nggak sudi. Tolong. Menjauh dari istri gua, Bambang. Adi. Ini gak seperti yang kamu lihat. Dia yang menggoda aku terlebih dahulu, Di. Ini salah dia.
banyak ngomong. Orang kaya lu emang harus dikasih pelajaran. Hilah! Lu gimana sih, Tan? Ngadepin orang begitu aja nggak bisa. Maaf, Mas. Ah, udahlah. Mulai besok lu nggak usah jualan. Biar gua yang cari duit. Kamu serius, Mas? Iya. Alhamdulillah. Akhirnya kamu mau kerja juga, Mas. Harus cari kerja di mana ya? Cari kerja zaman sekarang susah. Itu bukannya Pak Ustadz? Mau kemana malam-malam gini? Mau kemana Pak Ustadz? Pak Adi, ini saya mau ke rumah Pak Herman. Ada apa ya? Maaf, saya kepo. Begini, saya mau minta Pak Herman untuk bantu minta sumbangan ke rumah-rumah untuk pembangunan masjid kita. Kamu tahu sendiri kondisi masjid sudah nggak layak. Tembok retak, atap juga udah pada keropos. Takutnya ambruk sewaktu-waktu. Oh, jadi gitu. Ya udah, saya aja Pak. Kebetulan saya nggak ada kerjaan. Bolehlah bantu-bantu dikit untuk masjid. Hitung-hitung cari pahala. Emang gak ngerepotin Mas Adi? Sama sekali enggak kok Pak. Ya sudah, kalau Mas Adi bersedia, besok Mas Adi ke rumah saya. Saya sudah siapkan proposalnya. Baik Pak. Yes, akhirnya aku ada cara untuk dapetin duit. Nah, semuanya sudah beres. Sekarang tinggal berangkat. Mas Adi? Kamu mau kemana, Mas? Pakai baju kayak gitu? Ini, Pak Ustadz nyuruh aku untuk minta sumbangan ke rumah-rumah. Katanya untuk perbaikan masjid. Tapi kamu bilang kan hari ini mau cari kerja, Mas. Ini juga kerja tahu. Katanya nanti aku dikasih komisi kalau dapatnya banyak. Oh, gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah kesiangan. Aku berangkat ya. Iya, Mas. Hati-hati. Nah, kebetulan tuh ada Bu Dewi. Samperin ah. Permisi Bu Dewi, Pak Tarjo. Saya diperintahkan Pak Ustadz untuk meminta sumbangan guna perbaikan masjid. Barangkali Bu Dewi dan Pak Tarjo ingin menyumbang? Masjid kita mau diperbaiki, Bang. Iya Bu, namun dana yang terkumpul masih jauh dari cukup. Barangkali Ibu sama Bapak ingin membantu? Wah, kalau untuk masjid saya pasti ikut, Bang. Kebetulan saya ada 500. Saya juga bantu, Bang. Tapi paling cuma 300. Gak apa-apa Pak Tarjo. Berapapun nominalnya, asal Ibu Dewi dan Pak Tarjo ikhlas, insya Allah berkah. Hei, dasar orang bego, mau aja dikibulin. Seratus, 200, 300, 600, 800, 1 juta, 1.300.000. Buset, sehari dapat 1.300.000. Mantap bener. Kalau gini bisa makan enak. Tapi aku kasih ke Pak Ustadz berapa ya? Kalau aku kasih setengahnya, keenakan Pak Ustadz. Aku yang capek, tapi dia yang nikmatin hasilnya. Kasih 300 aja ah. Bilang aja sepi. Apa? Cuma dapat 300? Mas Adi mulainya dari pagi kan? Ya iya Pak Ustadz.
Bahkan saya sudah keliling kampung. Dapatnya ya segitu. Mungkin orang-orang lagi pada bokeh kali. Aneh. Biasanya warga kampung ini suka sedekah. Ya namanya juga manusia, Tat. Kadang suka sayang sama duit. Ya udah ya, Tat. Saya pulang. Mau mandi sama istirahat. Sebentar Mas Adi. Ini ada sedikit uang untuk Mas Adi. 20. Lo kira gue pengemis? Gak usah, Pak. Gak usah. Saya ikhlas kok bantu Bapak. Beneran? Iya, Pak. Gini-gini saya juga pengen dapat pahala. Ya udah. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit belanja. 500.000. Banyak banget, Mas. Kamu dapat uang ini dari mana? Dari Pak Ustadz. Hari ini dapat banyak. Jadi aku dikasih gede. Alhamdulillah. Pak Ustadz baik banget ya, Mas. Iya. Ya udah sono. Bikinin makan. Aku lapar. Iya, Mas. Aku bikinin. Sehari dapat untung 1 juta. Gimana sebulan? Bisa kaya aku. Mumpung proposalnya masih di sini, besok aku keliling ke kampung sebelah. Siapa tahu dapat lebih banyak. Rp2 juta, 2.300.000, 2.500.000. Buset, hari ini dapat lebih banyak dari kemarin. Tahu gini dari dulu deh minta sumbangan. Cuma keliling bentar, dapat duit banyak. Udah sore, aku pulang. Pak, sedekahnya Pak. Sedekah. Gak ada. Lu kira cari duit gampang? Tolonglah Pak. Saya belum makan 3 hari. Saya lapar Pak. Ya itu urusan lu, bukan urusan gua. Lagian lu kan masih bisa jalan. Ya kerjalah. Tapi saya sudah tua Pak. Nggak ada yang mau mempekerjakan saya. Lagian tadi Bapak pegang banyak uang. Apa nggak bisa sedekahkan sedikit kepada saya? Gua bilang gak ada, ya gak ada. Susah amat dibilangin. Ingat Pak, Bapak mendapatkan uang itu dari sedekah. Dan Bapak mengambil uang yang bukan hak Bapak. Cepat atau lambat, uang itu akan menjadi bencana untuk Bapak. Lu nyumpahin gua. Pergi, sebelum gua bikin lu babak belur. Saya akan pergi Pak. Tapi sebaiknya Bapak berhati-hati. Dasar pengemis gila. Gak dikasih malah nyumpahin orang. Panas. Kenapa badanku panas? Air. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas Adi. Panas. Mas, kamu kenapa, Mas? Panas. Badanku panas, Tan. Air di mana, Tan? Sudah habis, Mas. Itu di galon yang terakhir. Enggak. Aku butuh air. Mas Adi. Air. Gimana aku bisa dapetin air? Air.
Bagaimana dok kondisinya? Kondisinya cukup parah. Luka bakar dan patah tulangnya sangat serius. Saya malah bingung. Kenapa dengan kondisi seperti ini, dia masih bertahan? Pasti rasa sakit yang dirasakannya sungguh sangat luar biasa. Apa masih bisa sembuh dok? Sayangnya enggak. Maaf, saya permisi. Mas, kenapa kamu jadi seperti ini? Sabar Bu Intan, semua ini pasti ada hikmahnya. Intan, Mas Adi? Iya mas, aku di sini mas. maafin aku ya Intan. Aku belum bisa jadi suami yang baik untuk kamu. Dan maaf juga untuk Pak Ustadz. Saya telah berbuat curang kepada Pak Ustadz. Uang yang tempoh hari saya berikan itu bukan jumlah yang sebenarnya, Pak. Saya mengambil 70% dari uang itu. Saya menyesal, Pak. Saya minta maaf. Astagfirullah. Iya Mas, saya maafkan. Terima kasih, Pak Ustadz. Kalau begitu, saya pamit.